Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi najwam al-hadi wad-din. Rabbi zidni ilma wal hikmi bis-solihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala qa'idatul ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal kepada dirinya, faqad maka sungguh kuungku arafa rabbah, orang jeria kenal kepada Tuhan, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi yassir wa la tu'assir, mudah-mudahan dipermudah tidak dipersulit untuk menerima ilmu dalam kajian kitab Ma'rifat ini, dalam pengenalan faslun yang menentukan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlunya mengetahui diri kita, sebenar-benar diri, siapa kita sebenarnya, dan ada hubungan apa kita dengan Allah dan Rasulnya. Maka kita kupas di buburokan pada hari ini, yaitu saya menurunkan ilmu ini, memburuk atau mengajarkan ini insyaallah yang benar-benar yang ada di kangian ini, yaitu baru dua orang termasuk panjenengan pada hari ini. Kita mulai dengan ibda binafsika. Ibda bermula binafsika dengan dirimu sendiri. Salawat dan salam semoga tetap sampai kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab 40 faslun menerangkan, yaitu mengetahui untuk diri sendiri. Di dalam kitab ini insyaallah kita jelaskan dan kita ajarkan kepada anda itu halaman 40. Nyawa nyabe pasal pada menyatakan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Kak Dinto dengar
dengarkan dengan baik-baik, dengan fokus, masuk di dalam pikiran, masuk di dalam telinga, terus jatuhkan kepada hati, dan di hati itulah disimpan. Jadi biqalbi menjadikan dalilun fi qalbi, jadi dalil di dalam hati, jadi panduan supaya jangan jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun diri kita, jikalau lupa atau mengetahui atau tiada mengerjakan, tiadalah ia berkata dengan Allah Ta'ala, dan tiadalah ia berkata dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang kita ketahui, jangan tidak huruf Fatihah dan pada menyatakan nyawa kita. Yaitu berdiri 5 kali yang menjadikan waktu di dalam sembahyang yang harus kita laksanakan. Jadi di dalam 5 waktu salat yang harus kita laksanakan, karena orang tanpa salat berarti putus hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan mangkana disebutkan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat ini diibaratkan tiang agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, siapa orang se maca ke dekat pejam, maka orang kebanika telah membangun agamanya. Bangsa orang se tak laksanakan 5 waktu pejam, maka orang itu meruntuhkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Sebab orang yang tidak sembahyang, maka orang itu faqad hadamaddin, kuungkuh marontoh dekat yang agama. As-salatu imaduddin, salat itu minang kacang ke agama. Waqad aqamaha faqad aqamaddin, maka sebab orang kuungkuh maca ke aqamaha faqad adamaddin, maka orang nikah kuungkuh adamaddin maca ke keagamaan. Sebaliknya, waman tarakaha faqad hadamaddin, waman sabab orang kebanika tarakaha ningkel jaga pejam faqad hadamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin, maka orang wanita mah roboh dekat agama. Wa na'udzubillah, di dalam lafaz alhamdu, permulaan surat Al-Fatihah, di antara ada 5 huruf, alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdu nika 5 huruf nggih. Alif, lam, ha, mim, dal. 5 waktu salat juga adanya.
Alifnya di sini di masing-masing huruf menunjukkan masing-masing petunjuk. Dalam alifnya huruf alhamdu, yaitu 2 rakaat. Karena zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam waktu subuh. Zat sifat Allah Subhanahu. Zat itu yaitu yang sesuatu yang menggerakkan, yaitu sifat keluarnya pekerjaan yang digerakkan. Seperti adanya ombak karena adanya air. Adanya ombak karena ada lautan. Lautan nikah zatnya. Lautan nikah yang mengadakan ombak. Maka dikatakan ombak besar dan kecilnya itu namanya sifat daripada lautan. Ya, jadi kerjanya, fi'linya, kelakuannya lautan. Diibaratkan. Digerak kita juga manusia Kak Dinto karena ada menggerak yang dinamakan zat Allah Subhanahu wa taala. Sema gerak. Aba melangkah Allah sema langkah. Aba atebu Allah sema tebu. Karena tidak mungkin kalau kita tidak digerakkan Allah taala. Kan makanya gerak langkahku karena Allah. Detak nafasku karena Allah. Detak nadiku karena Allah. Ya, jadi semuanya harus punya itikat minallah wa ilallah, daripada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semua perkara gerak-gerak sifat af'al ini yang terlaksana pada kelakuan kita dalam seharian mulai hidup sampai mati, maka semata-mata karena Allah. Maka disitulah kita bertauhid, beritikad, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamnya, huruf lamnya pada alhamdulillah nikah yaitu 4 rakaat karena 2 mata dan 2 hidung. Itu waktunya duhur. Ketika ini nyawa pada pusat. Jadi nyawa pada pusat. Jadi duhur huruf lam dalam huruf alhamdulillah. Jadi mata, 2 mata dan 2 hidung. 2 mata dan 2 telinga. Itu kedudukannya yang mempunyai yaitu waktu duhur. Duhur ini posisinya di sini. Kalau subuh di sini. Di bawah. Dan mim dan ha. Haknya lafaz alhamdu 4 rakaat karena 2 tangan dan 2 kaki. Itu asar dimiliki bedana asar karena ada 2 tangan dan 2 kaki. Ketika ini nyawa pada hati. Jadi nyawa kepada hati. Duhur tadi nyawa kepada pusat. Dan huruf mimnya alhamdu 3 rakaat karena lubang hidung dan lubang mulut. Di lubang hidung 2 dan makanya maurib 3 rakaat. Ketika ini nyawa pada jantung. Nyawa pada jantung.
kelakuan pada jantung. Dan dalnya 4 rakaat karena darah, daging, urat, tulang. Darah, daging, urat, tulang. Itu huruf dal. Itu dimiliki oleh waktu Isya. Ketika itu nyawa pada otak. Nyawa pada otak, gerakan pada otak. Jadi kompleks. Itulah sebabnya jadi difardukan Fatihah itu di dalam sembahyang. Diwajibkan artinya secara ringkasnya itu syukur atas terciptanya kita. Ada 2 mata, 2 hidung, telinga, kaki dan yang sudah tersebut di dalam salat. Ada urat, tulang, sumsum, darah. Jika tiada tahu artinya dan keadaannya Fatihah itu, niscaya belum sampai pekerjaannya. Kita kocak orang belum sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menyatakan aksara Al-Quran yang 30 juzuk masuk pada diri, maka hendaklah diketahui apa-apa yang tersebut di bawah yang menyatakan tentang aksara Al-Quran yang nyata pada diri. Semoga kita bisa memahami. Jadi huruf yang 30 huruf juga nyata pada kita. Insyaallah ini buat buburokan atau pembelajaran di waktu berikutnya. Jadi jangan langsung. Kalau langsung full lagi bahaya juga kalau langsung gasnya penuh. Ya? Takut tumpah. Artinya kalau penuh takut tumpah, akhirnya hilang tak terlalu. Jadi biar tersusun. Biasanya itu 1 huruf 40 hari. 1 huruf 40 hari. Ada yang setahun, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 2 tahun sekali. Jadi tergantung, nanti paling cepat 40 hari dalam 1 huruf. Jadi salat itu adalah bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas adanya diri kita dengan terciptanya diri kita yang diadakan oleh Allah Subhanahu. Jadi bersyukur di dalam salatkan mengkana alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga isi daripada sholat nanti berisi istighfar. Itu juga pengajian berikutnya supaya sampai kita kepada istighfarnya Nabi Yunus di waktu dalam perut ikan. Mungkin sampai di sini. Hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.